Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen terhormat, Bapak Irsyadul Rafiq. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menemani kita sampai jenjang berikutnya. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan tak lupa teman-temanku S3 yang seperjuangan, yang selalu kompak dan semangat. Semoga kita bisa bersama sampai akhir sarjana, sampai lulus sarjana. Di sini kami dari kelompok 2 atas nama Lilis Suratul Jannah dan juga Mutimati Sa'adah akan menerangkan, mempresentasikan tentang para pihak dalam kontrak. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang kontrak. Kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dan istilah lain dari subjek hukum adalah res person. Res person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Pembagian para pihak dalam kontrak. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak atas kepentingan dan atas namanya sendiri dan juga bertindak atas nama orang lain. Para pihak dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat. Yang kedua yakni badan hukum, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan juga koperasi. Manusia sebagai subjek hukum atau naturalist person. Manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir apabila kepentingannya memerlukannya untuk menjadi ahli waris. Yang kedua yakni badan hukum sebagai subjek hukum atau res person. Selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak berjiwa dapat sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua, hak atau kewajiban badan hukum terpisah dari hak atau kewajiban anggota. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat mari telepon. Salam.